Ya udah dikasih minyak kayu putih kek. Bedak kek. Iya. Daripada gatel begitu. Ya udah. Iya, iya. Ya, ya. Pagi Mas Brun. Uti. Wih, habis teleponan sama siapa tuh? Pagi-pagi. Ini apa namanya saudara. Saudara apa saudara? Saudara. Kenapa? Anaknya gigit nyamuk semalam, terus digaruk-garuk kenapa bekas. Jadi setelah dia digaruk kayak luka gitu, Ti. Oh, garuknya kencengan kali. Nggak tahu, tapi memang gitu dia setiap gigit nyamuk digaruk-garuk gini langsung bebekas. Kayaknya Ti pernah denger deh tuh, istilahnya kayak ada darah manis kayaknya deh itu. Ya, sejak kapan darah dijajal? Darah Ih manis. bener, ada namanya darah manis. Darah manisku, Ya, kau selalu di darah dalam manis. impian. Lagu orang jangan diplesetin darah manisku, darah manisku. Emang apa bener? Enggak begitu. Darah manis. Ya, ya apa lagi berikutnya? Darah muda. Sambil nyanyi yang lain. Kirain ada yang darah-darah juga. Ya biar cepat aja darah muda. Emang kenapa ini darah manis emang ada apaan sih? Ini saudara, anaknya, jadi kita gigit nyamuk, digaruk tuh dok, pas digaruk bebekas tuh. Bekasnya ada kayak bekas rem gitu? Enggak. Oh bukan, itu bekas mobil. rem. Bekas garukan maksudnya? Bekas garukan. Oh. Jadi lama-lama basah-basah menyanyi. Kan kesini Oh, benyenye. Benyek, benyek gitu, benyek. Apaan sih? Apa? Benyek. Benyek. Ya pokoknya begitu gak enak deh dilihatnya ya kan. Kaki-kaki juga kan biasanya. Kan ini hari ini kita mau ngomongin darah manis nih ceritanya nih. Ini Tuh, pokoknya mitosnya ngomongin darah manis. Gak beneran manis darahnya pasti Itu kan. bawaan atau apa? Nah nanti kita bahas. Mau tanya apa lagi? Mau tanya apa lagi? Ada lagi. Orang nih digigit nyamuk nih tangannya ya kan. Digaruk nggak hilang gatelnya. Lah kenapa? Yang digaruk kaki. Salah alamat garuknya. Aku udah Udah serius tau nggak? Kan Iya. dia digigit nyamuk kan, digaruk kan ya. Yang luka di sininya. Iya gimana ceritanya itu aneh lagi itu Udah mah. mulai ajaib, Karena udah jatuh. mulai ajaib kan. Udah makin Kita nggak jelas. buka acara aja kalau gitu ya. Udah. Aku jadi bingung. Iya. Jadi kita yang agak bener nih akhir ini. Makin absurd ya kok kita berdua nih. Kita kayaknya kurang Oke kak kita buka dulu kak. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi, ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini ngomongin soal tadi yang ngomongin darah manis. Ini mana kata saya kok hilang? Oh jatuh rupanya. Oh, gimana coba? Kita akan ngomongin soal mitos dan fakta seputar darah manis pada anak. Jadi yang bener apa sih yang namanya darah manis? Pasti kan nggak beneran darahnya manis dong. Bisa aja kali kalau dijilat jadi manis enggak ya? Enggak lah. Tapi pada dasarnya kenapa ada anak-anak yang gampang banget luka, terus jadi korengan dan bebekas. Nah. Kalau anak perempuan langsung gini, ya Allah, nggak bisa jadi putri Indonesia, gitu kan Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa ya? Atau bisa nggak pakai skincare dihilangin itu nggak tahu juga ya? Nah nanti kita tanya. Ada juga kak yang bilang katanya darah manis itu adalah darah yang lebih suka digigit nyamuk. Jadi ada nyamuk nih pilih-pilih katanya. Darahnya nih sepet nih. Darahnya manis. Nah, kita tanya ya, mitos atau fakta tuh yang seperti itu. Yang pasti nanti boleh nanya di segmen 3. Kita telepon aja langsung. Betul. Nomor teleponnya nanti. Tapi siapa yang mau ditanya? Yang mau tanya itu ada dua. Yang pertama Dokter Vini Wana spesialis anak. Karena kan banyaknya pada anak-anak nih. Betul. Yang kedua. Kalau udah gedean dikit udah pahit Dokter, ya. ya, udah sepet gitu kali. Yang kedua Dokter Nani Soraya. Nah karena kita ngomongin kulit, ini spesialis kulit nih. Udah Vin pas deh SDV, ya. VFAADV. Aduh panjang sekali ya. Panjang lah pokoknya. Hobi Pokoknya sekolah kayaknya saingannya dokter. sama dokter gizi biasanya. Oh iya, ya. yang panjang banget kayak Jadi kereta. pemirsa ada 2 narasumber, 1 dokter anak, 1 dokter kulit. Udah Betul. pas banget berarti ya. Langsung telepon ke sini di segmen 3, nomor teleponnya. 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Masih boleh juga via Instagram. Betul. Tinggal diketik aja di DM ke @halodoktertvri. Buat mama-mama muda, Instagram aja kali ya. Mahmud. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita bakal ngomongin soal mitos dan fakta seputar darah manis pada anak. Darah manis. Oke ya, sama dokter Vini. Dokter Vininya udah dianterin ya sama Uti. Iya. Nah, selamat pagi. dok. Selamat Cantik pagi amat, Dok. Dokter Vini Gimana bisa Wana. sama? Iya. Ceritanya. Kita merah semua tahu hari ini. Silakan, silakan. Situ, saya enggak. Oh iya iya iya. Makasih. Silakan Dokter Tadi Vini. Bruno apa ya Bruno ya? Dokter Nani. Oh Dokter Nani. Iya. Oh iya maaf Dokter Nani. Dokter Nani Soraya ya. Iya, Spesialis betul. kulit ya dok. Halo Dokter Dika, oke, Dokter dokter Lula. Nani, tadi dokter Vini, ya dokter Yang satu Ana. lagi. Betul. Abis ntar datang ya. Yang satu lagi. Pengen langsung buka masker dok, gimana dong rapiin muka saya? Aduh langsung kasih Salah jerawat. ya, salah. Apa kabar dok sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Dokter Dika, Dokter Lula sehat? Alhamdulillah mantap selalu. Di antara badai COVID ya. Iya. Yang lagi agak naik lagi ya. Betul. Dok, mau nanya dong dok, kalau yang namanya darah manis tuh ada beneran nggak sih? Apa cuma mitos aja?
Ya, jadi ini sering banget nih ya. Kayak ada bahasa kedokteran. Iya. Sugar blood apa gimana gitu? Sugar Dok? blood. Iya, jadi ini kasusnya tuh saya yakin dokter Vini dan dokter kulit yang ada di Jakarta maupun di Indonesia juga sering nih dapat kasus ini, dokter Lula. Jadi pasiennya biasanya anak-anak sehat gitu ya, datang dengan bintil-bintil biasa daerah kaki, daerah lengan bawah, gatal gitu ya, orang tuanya udah bingung gitu. Dok, ini anak saya darah manis nggak? Itu sering banget dapetnya Ditanyain gitu. itu sering tuh berarti Iya, ya? darah manis bukan dok gitu. Nah, Ibu emang darah manis apa? Saya tanya balik gitu. Iya katanya sih darah manis aja gitu. Ada yang begitu, ada juga ya dok, ini ada kaitannya nggak dengan kadar gula yang tinggi gitu ya? Itu Dengan agak lebih keren lah ya. lebih advance pertanyaannya ya. Lebih advance. Lebih Dengan saintifik. diabetes mellitus ini ada kaitannya nggak? Ada yang juga yang seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya darah manis gitu. Yang ada bahasa kedokterannya ini adalah suatu insect bite hypersensitivity yang bentuknya hipersensitif sebenarnya dokter Lula, dokter Jadi Dika. kadar gulanya mah normal sebenarnya. Kadar gulanya baik-baik saja gitu. Anaknya pun Anak sehat. kecil terus ya dok ya biasanya kena dok ya? Nah, jadi sebenarnya itu memang paling sering peaknya di usia 2 sampai 10 tahun. Oh memang ada waktunya. Memang ada peaknya, tetapi bisa juga terjadi pada remaja, dewasa pun juga saya juga Gini dapat. nih dok nih ya, jangan sampai nih dok ada sisanya dok, anak saya nggak jadi putri Indonesia dok. Iya. Jadi bukan ya, Padahal cowok ya anaknya. Iya jangan. Bisa dong. Gimana Iya, iya betul. Memang yang meresahkan itu adalah selain gatalnya adalah bekasnya. Akan kesel itu ya. dia. Jadi ini permasalahan sejuta umat saya rasa ya, bekas eksim, bekas luka gitu ya. Nah itu yang kita nggak pengen Kan kita ada. ngomongin mitos sama fakta ya dok ya. Tapi kalau ini mitos atau fakta yang gini dok. Tapi kalau misalkan masih kecil banget, ada tandanya. Ntar umur 15 juga udah hilang. Betul nggak dok yang itu? Untuk yang bekas Iya. itu, yang bekas hitam-hitam di kaki ya. Ya, kalau jadi untuk perbandingan anak dan dewasa untuk bekas luka akan lebih cepat pada anak hilangnya dibanding dengan kita. Gitu ya, dibanding dengan dewasa. Karena pada maksudnya. regenerasi masih bagus gitu. Iya, karena pergantian kulitnya masih oke, fungsi-fungsi sel kulitnya masih baik. Jadi putri Indonesia masih bisa deh. jangan takut Optimis gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya selalu menyampaikan yang penting perawatan kulitnya baik. Nanti kalau ternyata dalam jangka waktu tertentu masih meresahkan juga bekasnya, boleh nanti dibawa kembali berobat, mungkin kita bisa melakukan treatment gitu. Masa kayak macan tutul kan nggak enak Iya, ya, dok, ya. leopard. Tapi yang penting adalah gimana caranya tidak ada lesi yang baru. Tidak ada Gitu. lesi yang baru, Karena- gimana caranya? Maksudnya nggak ada luka yang baru kan? Iya. Tapi Iya. kan nyamuk di rumah tetap nggak bisa dikompromiin. Coba gigitnya dia aja, jangan yang ini Oh gitu iya, kan. di rolling gitu Bisa. dok pakai sip-sipan gitu nggak bisa kan? Iya, makanya nanti ada yang namanya 3P gitu ya. Jadi ada prevention, ada Demennya ada 3M kan? 3M. Ntar dulu nih pemirsa ya. Kebanyakan singkatan. Materi dulu dong keluarin Iya, supaya agak boleh. nempel 3P-nya. Silakan dok, silakan Oke, dok. baik, izin ya. Silahkan dokter Nani. Ya, baik. Jadi kita akan membahas seputar darah manis pada kulit anak. Nah, Jadi ini Aduh, sering itu kali ya betul, dok, kayak kasus-kasus begitu seperti ini tuh datang ke tempat praktek dokter kulit maupun dokter anak. Jadi pasien-pasien anak-anak usianya sekitar tadi 2 sampai 10 tahun datang dengan keluhan kakinya, betisnya, ada bintil-bintil, gatel banget dok gitu, ada merah-merah. Kemudian daerah lengan bawah juga gitu, sama gatel sekali dok. Ini kenapa ya anak saya? Dan kuncinya adalah bahwa ini kronik, jadi artinya sudah terjadi agak lama dan berulang. Jadi baik, kemudian ada lagi, baik dan ada lagi. Ini bukan karena kebanyakan main kotoran gitu ya dok, yang mesti di tanah gitu-gitu nggak ya dok ya? Enggak. tapi aku pernah kak kayak gini kak, aku baru inget. Waktu SD. Pantesan gedenya begini. Enggak, aku kan nggak main tanah sebenarnya. Tapi main outdoor ya. Iya sih memang. Iya. Jadi biasanya bintilnya itu bisa berupa, kalau dalam bahasa kedokterannya kita bilangnya bisa papul, bisa vesicle, atau bisa bentuknya papul urtica, agak merah. Dan kalau misalnya itu berlanjut, ada infeksi sekunder, itu bisa jadi agak basah, bisa jadi agak bernanah. Aduh, nah itu itu dia ini tuh. komplikasinya. Nah, banyak-banyak itu dok. Iya, betul, itu komplikasinya. Padahal awalnya seperti ini. Nah, kemudian perlu dicermati juga bahwa untuk kasus-kasus seperti ini tuh biasanya di area terpajan. Jadi expose gitu. Jadi kalau lihat ya, ini anak nih yang baju kuning, pakai bajunya kan pendek, celananya pendek, pasti kenanya di sini aja. Gitu. Kalau dibuka tadi itu bersih badannya.
gitu. Jadi biasanya dia Jadi memang udah ketahuan karena yang terbuka sih sasaran betul, tadi jadi ya. akan lebih mudah ya kalau Iya. kena gigitan gitu ya. Betul, makanya anak kalau main tuh pakai jas, Kak. Iya, iya. Jas Iya. blazer gitu biar Terus rapi. mukanya masih kena, Dok. Kalau mukanya kena nggak, Dok? Bisa Kenapa? nggak di muka, Kalau Dok? muka. Bisa, tapi biasanya jarang ya, karena kan yang banyak aktivitas tangan dan kaki ya kita, yang banyak bergerak maksudnya. Jadi kita misalnya kalau main Itu nih anak-anak, si binatangnya kalau kita bergerak nggak hilang, nggak terbang gitu maksudnya. enggak. Jadi penyebabnya itu kan bisa nyamuk, bisa juga dia kayak semacam kutu, tapi kutunya kutu yang ada di kucing. Kutu buah gitu ya? Bukan, Bukan kutu buah? bukan. Kutu buku mungkin, Dok, nggak? Itu belum baca itu beda lagi. Jadi bilangnya cat and dogs flea. Jadi ya kutu yang ada kutu, di iya. Hewan hewan peliharaan. peliharaan, betul. Kan anak-anak tuh suka gemes ya, Iya, dipeluk-peluk. suka gemes dipeluk-peluk, dipegang-pegang, bahkan bisa tidur nih sama kucingnya Iya, gitu. benar. Nah, itu sama bed bugs. Bed bugs itu kayak semacam Tungau kutu ya? yang ada tungau betul, ya yang ada di kasur, matras. Bisa gitu. sampai jadi begini, Dok, ya tungau ya? Bener kutu Bisa. busuk juga namanya. Iya, bed bugs kutu busuk bener sama Dokter kutu Lula. busuk? Silakan, Benar. Dok, lanjut, Dok. lanjutkan, Dok. Iya, jadi ya ini kasus-kasus gini nih orang tua suka tanya, Dok, anak saya kena darah manis bukan? Gitu ya, ini kasusnya banyak sekali ditemukan. Nah, mari kita lihat. Dok, maaf, Dok. Ini diturunin nggak sih misalkan kayak Dika kan misalnya Iya. waktu masih kecil begitu ya. Apakah anaknya juga begitu? Jadi ada hypersensitivity dulu awal-awal. Aku emang ada topi, Dok, BTW. Oh BTW. iya, anak-anak atopi itu akan lebih mudah ya kena begini karena kan ada gangguan sawar Iya, benar, kulit berarti. gitu. Tetapi ini sebenarnya tidak diturunkan. Jadi dalam satu rumah itu Jadi misalnya tergantung kocokannya aja yang mau keluar Lotrenya, siapa lotrenya. gitu ya. kayak COVID ya, kayak arisan ya. Iya, kayak arisan. Jadi dalam satu rumah biasanya ada 3 anak misalnya ya, gitu ya, kakaknya kena, yang 2 lainnya enggak. Itu Benar bisa sih, benar. terjadi, Iya, betul. gitu. Jadi justru itu yang terbanyak Jadi terjadi. bukan salah ibunya waktu mengandung juga. Enggak, Bukan. enggak, Pokoknya karena ini emang mah kebetulan tergantung aja. bawaan kulitnya, Oke. hipersensitivitasnya, ternyata dia terhadap gigitan nyamuk atau serangga tadi dia ada hipersensitif dan itu tidak diturunkan sebenarnya. Oke. Tapi memang anak-anak atopi itu akan lebih mudah kena Lebih rentan begini, lebih rentan. Ya, Nah, jadi Dok, berarti di umur di atas 10 tahun, dia entah udah lebih kuat. ya, jadi ada yang namanya sensitisasi, ya. Jadi sebenarnya ini nggak yang sekali kena langsung dia keluar, nggak. Jadi dia butuh waktu untuk sensitisasi. Jadi ya ada tahapannya. Nanti dia akan di mana sensitisasi yang berulang itu akan baru memunculkan gejala. Nanti seiring dengan usia itu ada namanya desensitisasi. Nanti lama-lama seiring usia nanti dia dewasa udah hilang. Gitu. Silakan Dok, silakan Silakan, Dok Dok. ya. Oh, Jadi kan baik. awal-awal kan dia yang digigit sama kutu. Nanti di umur 10 tahun kutunya digigit sama dia. Waduh, Mas dendam. Orangnya dendaman berarti ya. Tapi benar Dok, ada yang nanya sampai itu, emang ajaib Iya. nih pertanyaannya. Ajaib. Apa kemudian katanya mesti makan yang macam-macam tuh Dok, yang modelnya kayak cacing tanah, terusnya yang gitu-gitu deh Dok, yang Iya. banyak kan larinya ke arah asma tuh. Banyak banget kasihin katanya nanti juga Katanya. anaknya jadi lebih kuat. Benar apa tidak pemirsa? Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya, jangan kemana-mana. Jangan lupa, abis ini boleh nelfon nih segmen 3 nih, Betul. ke 5743476 ya untuk di Jakarta, untuk luar Jakarta 021 5743478 dan masih boleh juga via Instagram ya, di @haldoktertvri. Oke, tapi halo dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita tanya ini ya lebih jauh. Tadi kan kita udah ngerti. Umur 2 sampai umur 10 tahun ya Dok ya, Iya, hitungannya peaknya ya, ya. peaknya. Di umur 10 tahun ternyata dia udah lebih kuat tuh. Ada yang namanya desensitisasi. Nah, itu dia susah. Pinternya gue ngomong. Desensitisasi. Nah, biasanya salah dulu Dok, tahu Iya, begitu ya Dok ribet ya. banget ngomongnya. Nah, terus Dok kalau udah kayak gitu ya cerita bahwa dikasih macam-macam itu betul nggak sih Dok? Itu mitos apa fakta? Iya. Cacing, Macem-macem, apa Dok. sih? Cacing lah, tanah. gitu. Ada yang kelelawar lah, Wah, ada seriusan? yang beneran, macem-macemin lah pokoknya Burung supaya. hantu. Enggak. Iya, susah banget nyarinya itu. Iya, jadi memang netizen 062 ini sangat Plus kreatif 62 ya, dong, plus plus 62 ya, 62. plus 62 ini sangat kreatif Betul sekali ya, sekali. tidak dalam hal apapun termasuk ini pengobatan. Jadi sampai sekarang sih saya belum pernah membaca ada jurnal penelitian nih kalau dikasih cacing, dikasih apa tadi Dok? Kelelawar. Kelelawar dan lain sebagainya itu Jangan-jangan terbukti. ngasihnya umur 10 tahun kurang sebulan kali Oh, Dok ya. iya. Jadi pas begitu udah dikasih, besoknya udah enakan gitu. Iya. Udah nggak Pikir lagi. gara-gara yang dikasih tersebut, padahal memang udah umurnya, udah bukan Iya, peak iya. lagi. Jadi itu sampai saat ini belum ada penelitian tentang itu. Jadi saya belum bisa bilang nih apakah itu efektif atau tidak. Oke. Yang jelas sampai sekarang untuk penanganan insect bite hypersensitivity itu tadi ada 3P.
3P kita keluarkan lagi materinya ya. Sambil nunggu Silakan, telepon Dok. masuk ya dok. Iya. Tapi kalau telepon nggak apa-apa ya dok, ya, nanti kita Baik. jeda-jeda. Lanjut lagi dong. Ya, kalau ini sedikit tentang insect bite hypersensitivity. Jadi itu dia sebenarnya dikenal dengan nama papular urtikaria. Kalau bentuknya papul, kalau bentuknya nodul itu namanya prurigo nodularis. Mungkin familiar ya dok. Prurigo. Jadi dia apa tuh? Dia erupsi papul, vesikel, urtika yang sifatnya kronik berulang gitu. Makanya jangan heran nih pasien-pasien kayak gini tuh nggak lama dok kambuh lagi, datang lagi, dok ada lagi gitu. Berulang beberapa kali. Sehingga ibunya juga kadang-kadang aduh gimana ya dok kok ini begini terus. Kenapa sih? Gitu loh, kenapa kan, sih gitu lagi. gemes gitu ya. Nah kemudian prevalensinya sekitar 5%. 5% dari apa? Yaitu 5% dari total kunjungan pasien anak yang mengalami keluhan kulit datang ke poliklinik. Lumayan banyak Ya, juga, poliklinik Lumayan kulit itu lah. dari total pasien yang datang sekitar 5% yang kasusnya seperti ini gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini adalah suatu reaksi hipersensitif terhadap gigitan serangga. Mungkin lebih detailnya terhadap saliva ya, salivanya si Serangga, nyamuk, jadi digigit salivanya nyamuk, Iya, digigit semut, gitu. kobra gitu dok ya. Oh, kobra nggak masuk ya, sorry. Yang paling Semut banyak sih ialah masuk juga. nyamuk yang tadi, kemudian kutu yang ada pada hewan peliharaan, Oh iya. cat Kutu and dog busuk, flea, kemudian bed bugs atau kutu busuk tadi yang biasanya ada di kasur, ada di matras gitu. Nah, ini peaknya tadi di usia 2 sampai 10 tahun. Kemudian tentu pertanyaannya penyebabnya sebenarnya apa sih ya? Apa yang membuat ini kasusnya anak ini menderita seperti ini? Yang tadi saya sampaikan penyebab dari pemicunya ialah gigitan dari nyamuk, kutu hewan, bed bugs. Kemudian ini adalah suatu hipersensitivitas dan ini ada fase-fasenya sensitisasi. Jadi gigitan pertama nggak akan langsung muncul. Dia butuh waktu ya. Iya. Gigitan pertama, kemudian nanti setelah itu gigitan berikutnya baru ada gejala, nanti ada gejala lagi, kemudian ada desensitisasi sampai anaknya tidak ada gejala lagi dan Tapi sudah kalau emang di membaik. rumahnya nyamuknya banyak kan dok, berarti nggak lama dong butuh waktunya tuh kalau kayak gitu. Iya, nah itu tadi bergantung pada tiap individu. Makanya dalam satu rumah bisa aja yang kena cuma satu, Iya, iya. gitu, nggak semuanya kena gitu. Tapi yang kakak-kakaknya enggak tuh dok, gitu. Iya bisa seperti itu karena ambangnya ternyata adiknya lebih rendah dibanding kakaknya. Baik. Gitu. Desensitisasinya itu Nah. desensitisasinya itu ya dok ya. Itu bisa lebih cepat juga nggak dok? Nggak nunggu 10 tahun gitu dok? Itu dari penelitian ya dok ya. Jadi rata-rata tuh sebenarnya 10 tahunan. Iya, sekitar segitu. Lumayan ya dok, lama loh dok, 8 tahun itu ya dok Merasakan ya. tuh lumayan penderitaan. Iya, tapi Dok, tentu kan variasi ya dok ya. Iya. Mungkin ada yang cepat, ada yang agak lama. nanya lagi dok. Iya, Dok. Kalau tadi kan dokter kasih cerita nih 3 anak nih, 3 Iya. anak, yang satu suka digigit nyamuk jadi begini gitu kan. Tapi ada nggak sih dok nyamuk itu pilih-pilih gitu? Misalnya karena saya gini, saya ini nggak tahu nih kebetulan aja apa enggak. Mulai Beneran, detailnya, tapi mulai beneran ceritanya sampai ya, saya oke, sendiri sebagai oke, seorang oke. dokter jadi ragu-ragu ini Baiklah, mitos atau baiklah. fakta gitu. Jadi saya golongan darahnya B. Heeh. Kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman, itu yang digigit nyamuk saya doang. Dok. Coba bohong banget. beneran. Ini dok, ini ada nih yang begini nih, yang halu-halu halusinasi. Tapi lucunya kalau nanya orang lain yang suka juga digigitin nyamuk sama kayak saya, darahnya B juga. Nah itu jadi saya Kan kayak bukan M. apa tuh? Kalau M manis kan kalau Iya, bukan B kan embadis ya. Tapi maksudnya kayak Ada apakah preferensi nyamuk itu ya. memang memilih-milih targetnya? maksudnya dia bisa nyium kak gitu atau gimana gitu dok. Iya, jadi nyamuk itu kan harusnya sih enggak ya, tapi dia memang punya kemampuan untuk mencium bau manusia, satu. Kemudian mungkin dokter waktu itu lagi pakai bajunya agak hitam. Jadi Oh, dia hitam. suka yang Oh. gelap-gelap gitu. Hitam merah yang nyamuk tuh ya, Terus hitam mungkin merah gitu ya. dokter Kemudian- duduknya sebelahnya ada kayak ember isinya air. Nah, dia suka kan di situ tempat-tempat saya yang lagi mau lagi tergenang berendam sih gitu. dokter. Ya, nggak mungkin. Sama satu lagi mungkin dokter kulitnya atopi. Nah, lebih terasa ya. Mungkin temannya ada yang digigit tapi nggak nggak terlalu. berasa apa-apa, nggak sampai bentol. Jadi gitu dia bisa ya? nggak Iya. tahu dia digigit, ngerti nggak ya? Atau mungkin digigit cuma merah besoknya hilang nggak masalah. Tapi kalau Atau dokter 10 gatel. orang 10-10-nya digigit. Cuman yang emang ada sensi dia doang. Betul. Dia Oh ngerasa gitu. Iya. Jadi bukan karena nyamuknya lebih senang sama saya gitu ya, karena saya menarik mungkin di mata nyamuk, nyamuk. nyamuk seneng aja dia bangga loh. Dok. Iya. Kali aja beneran naksir sama saya nyamuknya Iya, gitu nyamuk kan. betina mungkin ya. Oh iya bener. Tapi memang betina ya dok yang bisa Iya, iya. menggigit-gigit ya dok ya. Iya. Tapi zaman sekarang emang agresif. Tapi nyamuk itu sendiri memang pada dasarnya dia tuh tertarik pada baunya manusia. Lo lebih bau berarti. Langsung gitu. Mungkin baunya lebih mewah kali buat nyamuk ya. Silakan dok. Iya, mungkin pertanyaannya sekarang mesti gimana ya kalau punya anak seperti ini? Saya mesti apa yang mesti saya kerjakan gitu dan bagaimana pengobatannya sampai bisa sembuh? Nah itu dia. Ya, Tadi itu yang 3P ya, penting Dok, ya? Ya, 3P. jadi ada 3P, yaitu prevention atau pencegahan,
kemudian ada pruritus control atau mengontrol rasa ilmiah loh gatal. kata-katanya, tapi Bener. ternyata Ya, dan Bener. patience. Jadi pruritus butuh sama kesabaran gitu ya. Terutama ini sebenarnya ditujukan ke orang tua ya. Kasihan juga kan orang tuanya ngelihat anaknya. Betul. Kemudian prevention, apa yang bisa dikerjakan ya? Bagaimana caranya ini anak dikurangi untuk pajanan terhadap nyamuk dan serangga yang tadi dengan pakai insect repellent. Terus tidurnya mungkin kita kasih kelambu, betul. Terus kalau tidur repellent itu bahasa Indonesianya itu atau apa ya? Lotion Lotion anti nyamuk gitu anti lah. nyamuk, ya. betul ya, lotion anti Karena kalau nyamuk. sebut mereknya nggak boleh. bukan sponsor soalnya, Pip, Dok. sensor ya. Nah, kemudian kalau main ke outdoor, tadi kan kalau laki-laki kan pasti anak laki-laki lebih suka main ya. Iya. Nah, itu Celananya panjang Iya, gitu, bajunya tangan. panjang, celananya Pakai panjang. piyama. Ada gamis lah, biar aman. Kalau tidur juga saya suka sampaikan, bajunya dikasih piyama yang panjang ya, Bu, gitu. Selain pakai pakai kelambu, Dok ya. Iya. Kalau nggak ada kelambu pakai itu Kak, tudung saji. Bisa juga tuh. Tapi yang gede. Memang baik. Iya. Tapi kalau pakai kelambu, sementara yang ngegigitnya itu bedbug, nggak ngaruh Ya, juga. nggak dong. ngaruh. juga Ya, dong. betul. Jadi juga hewan peliharaan, kalau yang punya hewan peliharaan mesti dikontrol ke dokter hewan, Iya, udah pakai kelambu dilihat. tapi sama kucing di Iya. dalam. Iya, Sama bobonya sama bohong. kucing gitu ya. Terus juga bersihkan kasur atau matras, di vakum, di laundry atau dijemur itu secara berkala, bisa 2 sampai 4 kali. Ini 2 sampai 4 kali per membersihkan minggu ya. semuanya gitu ya, Dok ya. Dok, kalau Iya. bersihin kasur ada yang bilang katanya bagusnya kalau udah banyak kutunya gitu dimasak, Dok. Bener nggak, Dok? Dimasak. Enggak, maksudnya dipanasin pakai air panas gitu di kompor. Ada yang bilang begitu, jadi biar mati. Diulang. Ini Gini, kita agak nggak ngerti sebenarnya. katanya kalau misalnya kita punya kasur nih banyak kutunya atau spray nih kita curiga banyak kutunya, itu selain kita bersihin biasa dicuci, tapi juga baiknya di Iya, Dok. Kalau spray panasin. kan saya ngerti ya, Dok, ya dicelup ya, Dok ya. Kalau kasur Enggak, gimana? maksudnya Agak spraynya. susah ya. Nggak bisa dong masak kasur gimana caranya. Spraynya, Dok, maksudnya, Dok. Direbus di air. Bener Oh, nggak, jadi Dok? direndam pakai air panas Tapi gitu ya. lebih Itu kan zaman dulu. Sekarang tuh ya yang namanya mesin cuci Udah bisa canggih ya? pakai air panas. Oh, Mohon iya, maaf iya, ya. oh, iya. Kasihan banget. Mohon maaf, jarang main ke dapur di belakang saya. Iya, mungkin yang kedua, gimana caranya untuk mengontrol rasa gatal. Karena ini juga agak bikin stres untuk anaknya dan untuk orang tua ya. Gitu. Oke. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Kalau misalnya memang lesinya banyak, kami para dokter biasanya memberikan obat-obatan yang diperlukan. Misalnya steroid topikal, kemudian bisa disuntik, atau kalau luas sekali kita bisa berikan obat minum. Disuntik, Dok. Iya, kalau yang prurigo yang besar. Oh, di lesinya. Di lesinya ya, Oke. jadi intralesi. Kasihan juga ya, Dok, sebetulnya. Ya, kemudian kita bisa berikan antihistamin untuk membantu mengurangi gatal. Kan kalau agak-agak basah kita kompres dingin juga atau jangan yang kalau pas gatal aja tapi nggak basah atau gimana, Dok? Oh, yang kompres dingin ya. Nah, sebenarnya kompres dingin ini tujuannya adalah untuk membantu syuting ya, ada syuting efeknya. Menghilangkan gatalnya aja. Membantu menenangkan kulit sehingga tidak terlalu gatal. Ini salah Tapi satu bukan option. yang luka kali ya, jangan sampai yang luka kali. Nah, tetapi kalau yang luka juga bisa dikompres, Dok, untuk Nggak lebih apa-apa. cepat keringnya. Oh, kropeng-kropengnya itu ya mungkin ya. Ya, tapi mungkin basahnya, kalau basahnya, maksudnya kalau cuma satu kecil mungkin nggak perlu dikompres ya. Tapi kalau lukanya agak besar, basah, itu biasanya saya juga minta untuk dikompres supaya lukanya cepat kering. Di tempat yang luka kita kasih obat antibiotik oles. Oke, Dok. baik. Zaman saya dulu kecil pas kena ini, Ya. kayak kadang punya pengalaman nih, enak nih nih, sekalian curhat. Saya disuruh mandi sama, jadi air itu dikasih bubuk apa? KMNO4 Ah, Permanganan. apa sih Saya tahu pokoknya zaman PK dulu apa diketahuan segala banget macam. ya. Lahirnya sama seumuran, Dok. Enggak. Saya tidak seduluan itu lahirnya. Tapi maksudnya kita dikasih serbuk itu di bak mandi. Iya, Yang bubuk ungu PK ya. dong. Iya, PK. Tapi bener langsung itu, Dok. Jadi kayak benyek sih sebenarnya. Itu bagus apa enggak sih, Dok, sebenarnya? Masa banyak sih, harusnya kering Enggak, malah. tapi Iya. begitu beres kayak agak banyak dulu gitu. Tapi ntar begitu lama ya jadi kering. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak nih. Iya. Bener nggak, Dok? Ya, jadi KMNO4 ya, Dok, ya PK. ya, KMNO, permanganan PQ, sekaligus RSTU, ya. apa ya? Jadi Enggak nyampe segitu. bubuk PK itu. Bubuk Ah, PK iya, biasanya bubuk kita PK. kasih sebagai salah satu cairan untuk kompres, Dok. Karena ada sifatnya untuk mengeringkan sama ada untuk antiseptiknya gitu. Oke. Nah, itu bantu untuk mengurangi kolonisasi bakteri yang ada di permukaan kulit Oh. gitu. Nah, biasanya kita minta untuk kompres di area yang ternyata basah sekali. Itu sebagai Berarti kalau banyak tambahan. sampai dimandiin ya, Dok, Sampai ya? Oh, berarti bisa ya, bener, Dok ya? Iya, ya sebenarnya tergantung ya lesinya seperti apa. Kalau misalnya lesinya hanya seceplok, kompres sebenarnya cukup, Dok. Tidak harus dengan nggak harus mandi. Zaman dulu belum ada kalamin lotion, Dok. Iya, ini Gitu-gitu iya tambahan dong. ya, kalau gatal bisa dioles Iya, kalamin iya, bener. lotion gitu. Sama patient. Nah, ini sebenarnya challenge-nya di sini mengedukasi orang tua
untuk perawatan kulitnya yang baik Nggak dan bosan benar. ngebersihin Biar sabar ya. kasur gitu ya. Betul. semua. Sama juga biasanya anak-anak dengan insect bite hypersensitivity juga perlu perawatan kulit yang baik dan benar. Misalnya contohnya nih yang kulit atopik, sabunnya mesti baik, berpelembab, kemudian menggunakan pelembab Kasian juga banget setelah nih, Dok, ya. mandi. Agak gitu. mahal jadi orang atopi ya kayaknya. Agak mahal, betul. Sebetulnya nggak mahal, cuman nggak sabunnya mahal. jadi nggak wangi, gitu-gitu kan ya dok ya. Jadinya kayak, Iya. maksudnya abis mandi tuh nggak ada wangi-wanginya gitu kan, kasihan Iya, ya. sudah minimalis ya, sabunnya nggak boleh wangi, kemudian pelembabnya juga nggak boleh wangi, nggak boleh pakai kolon dan lain sebagainya gitu ya. Tapi justru biasanya dok, formula untuk kulit atopik itu pelembab dan sabunnya memang agak pricey sedikit. Agak pricey ya, agak lebih mahal ya. Gitu. Dok, Baik, boleh Dok. dok, silakan dok dok. Iya, ya. Dia terima udah sampai 3P kasih. kan ya dok ya. Dok, sekarang itu ya dok ya, suka ada yang di kaleng ya dok ya, isinya sebenarnya tuh air katanya. Di kaleng? Ya di kaleng kan, jualnya kalengan gitu ya, disemprot-semprot dok. Oh nah, ya. itu biasanya juga kadang-kadang kalau kita habis make up dibikin buat segar gitu. Nah, itu Iya. tuh yang pada luka-luka begini tuh suka disemprotin, katanya itu bisa membantu untuk menyembuhkan. Coba dok, itu mitos atau fakta? Iya, jadi kalau disuruh milih sih sebenarnya kalau yang ada luka-luka basah, mending kompres dok. Kompres NaCl tadi ya salah satunya, itu untuk mengeringkan. Kalau untuk yang semprot-semprot itu kan sebenarnya efeknya melembabkan ya. Jadi makanya kenapa orang-orang suka pakai sebelum pakai make up gitu Sebenarnya ya, sih sebelum malah pakai dia krim. hidrasi dia malah Ya, ya. untuk memberikan hidrasi gitu. oke. Sebenarnya nggak salah, tapi agak pricey juga jadinya ya. Oh, Kalau banyak yang pricey kembali Mungkin ya. ngejar itu yang kali efek yang tadi kan jadi dingin ya dok ya. Oh iya, Karena, syuting jadi ya. kompres dinginnya tadi kali Iya. ya dok ya. Oh, oke. Masuk kulkas aja kan nggak gampang. Iya. Enggak ya, sorry. Gawat, Maaf, maaf. freezer ya. Oke, ini saya udah kedatangan nih dok. Iya. Nah, yang biasa masuk kulkas yang ini biasanya. Ini, dok. Kulkasnya segede apa ya itu ya? Silahkan dok. Selamat datang Dokter Vini ya dok ya. Nah, ini Dokter Vini. Baru darah manis. Oh, nggak orangnya yang bisa manis. lihat perempuan. Boleh ikutannya belum nih ya? Saya kayaknya asik banget ngobrol. Oh iya, ini juga yang ikut ya dok ya. Iya. Udah, lo nggak usah ikutan. Pengen ikutan juga. Iya. Dok, sehat ya dok ya? Iya. Nah, dok kan dokter anak ya dok. Iya. Cerita bahwa ada anak datang dengan si darah manis ini sampai bisa fatal nggak sih dok? Nah, Iya, jadi memang Karena kalau amat ya gara-gara kutu ya dia sampai fatal begitu ya. permasalahan ini kan masalah ini udah menahun gitu ya. Kebanyakan kan kalau kronis sudah ya. hitam-hitam itu artinya udah bekas, udah Betul. lama gitu. Nah, pasti dengan bertambahnya terus-menerus bertambahnya hari itu pasti nggak cuman garuk-garuknya, nggak siang, nggak pagi, malam juga. iya benar. Terutama malam terutama Betul. gitu. Pasti tidurnya, kualitas tidurnya pasti buruk banget. Sedangkan anak-anak tuh butuh banget tidur berkualitas untuk tumbuh kembang. Sebenarnya itu sih. Apalagi growth hormone gitu, itu keluarnya di jam-jam 11, jam 12 malam. Nah, itu harus deep sleep anaknya. Betul. Nah, kalau nggak deep sleep, Nggak growth keluar hormone nggak hormonnya, optimal sayang gitu. banget ya. Nah, kebanyakan itu tuh kenapa juga untuk anak-anak yang yang istilah darah manis ini ya, atau gatal atau atopi itu kebanyakan Ibi tadi anak-anaknya kebanyakan anak-anaknya juga kayak kok kurus-kurus ya gitu. Kok padahal sudah sebenarnya sih nggak selalu semuanya, cuman beberapa kebanyakan kita temukan itu anak-anak. Kita jadi ngomongnya itu bukan karena langsung si Ibi ya dok ya? Ya, Insect bite, induced Pokoknya hypersensitivity. bukan karena itu, tapi dia larinya mesti ada step-step lain gitu kan. Karena dari sana tidurnya jadi kurang, perkembangan jadi nggak optimal. Nah, ujung-ujungnya daya tahan tubuh pasti nggak terlalu bagus dong, Betul ya kan? sekali, Jadi itu bisa juga. kena apa aja. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa. Lagi pula yang namanya Instagram udah banyak pemirsa ternyata ya. Saya masih boleh nelfon nggak ya? Masih boleh lah ya. Boleh. Di 574 3426 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 574 348. Jadi boleh nelfon, kalau sambil gatel-gatel boleh nelfon. Wow, boleh sambil telepon aja nggak Iya, masalah. atau kalau repot juga masih boleh DM deh, meskipun ngantri kali ya di Instagram kita di @halodokter_tvri. Oke, jangan kemana-mana, tapi halo dokter karena saat itu Asik. Oke pemirsa, kembali di Cara Dokter karena saat itu asik. Masih ngebahas soal mitos dan fakta seputar darah manis pada anak. yang ternyata nih pemirsa bisa juga sih jadi kemana-mana karena Ya. ternyata dari si darah manis tidurnya kurang benar, Ya. perkembangannya nggak sempurna, Aha. imunitasnya juga nggak asik jadi anak itu Iya. ya. Mari kita lihat materinya. Mangga Dokter Vin. Oke, Vini. baik. Berarti bisa ya gara-gara gatel jadi kurang pinter gitu bisa ya? Iya dong. Jadi kurang tidur ya. Kurang tidur kan jadi kurang pinter juga ntar. Iya, jadi Perkembangan Kurang otak fokus dulu kali, terlalu Kurang panjang fokus itu ya. kalau Iya, pinternya lebih jauh jadinya. lagi sih bener. Perkembangan emosi juga ya. Jadi Oh anak iya, moodnya jadi berantakan.
mungkin tadi udah dari pendahuluan dari Dokter Nani ya, istilahnya darah manis itu sebenarnya istilah saja sebenarnya pada individu yang kulitnya rentan gatal hingga memiliki bekas-bekas kehitaman yang sulit hilang. Nah, ini kita bisa bilang itu suatu prurigo kalau memang kondisi kulitnya seperti itu yang gejala klinisnya. Nah, tadi kan 2 sampai 10 tahun. Nah, ini saya mungkin juga bisa di 2 sampai 7 tahun. Karena kenapa? Semakin anak-anak itu lebih muda, itu dia lebih suka garuk ya. Jadi kesadaran untuk aduh pokoknya kalau gatal garuk aja gitu. Jadi nggak ada dan efek belum kebayang bakalan luka gitu nah, kan. betul. enggak ya. Jadi intinya memang gatal gitu. Jadi semakin dia mungkin kalau di atas 7 tahun sudah anak SD, terkadang mereka bisa ya nggak garuk-garuk amat gitu, misalnya masih ada. Doang gitu kalau Dok ya. Nggak cantik loh gitu. Iya, Dok, ini betul. udah selesai dong Dok, ini udah kering kayaknya Ya, kan. ini tapi ini yang justru hilangnya lumayan lama ya, tergantung regenerasi kulitnya. Apalagi kalau untuk anak-anak yang eksim agak lebih lama lagi karena ini rentan terus-menerus. Tapi nggak mungkin sampai dewasa kan Dok? Kalau misalnya, ya tadi sudah sempat dibicarakan juga ya sama Dokter Nani. Jadi kalau sampai dewasa biasanya ini eksimnya memang agak dalam ya kulitnya ya, yang kena ya. Sampai sekarang masih ada. Itu sama halnya kalau kita skar bukan karena eksim ya atau bukan karena garukan, tapi misalnya kita kena jatuh atau apa itu pasti dalam. Itu yang bikin lama. Tapi kalau hanya di superficial aja harusnya sih nggak terlalu selama itu. Betul. Gitu. Ya. Awalnya sebenarnya ini nih fase yang paling pentingnya. Kalau sudah betul itu bisa hilang gitu. Itu karena lesi primernya. Nah, cuman karena anak-anak kita nggak bisa bilangin jangan garuk gitu. Iya, susah. Kecuali kalau kita bisa kasih distraksi gitu ya. Cuman ya tergantung dari seberapa banyak, insek bayinya seberapa gatalnya, tergantung ambang gatal anak, setiap anak akan berbeda. Begitu kalau lagi tidur kan nggak mungkin ya Dok? Betul, itu dia. Banyak kan nggak ada yang ngawasin juga. Nggak ada yang ngawasin. Nah, lesi sekunder, sampai jadi lesi sekunder, ini misalnya satu nih, ini bisa hilang, kemudian ternyata banyak ya, sering dapat paparan, sering dapat insect bite atau bagaimana, akhirnya bentuknya seperti itu, bentuknya bersisik, menebal, apalagi sudah ada lesi sekunder karena tergores kukunya, jadi luka. Nah, akibatnya itu yang jadi jaringan parut. Sampai banyak begitu maksudnya apa digerubungin nyamuk apa gimana sih anak itu? Banyak banget loh Dok. Ini banyak banget ya, betul. Jadi mungkin di awal mungkin hanya 1-2 gitu ya, kemudian dia garuk. Akibatnya lesinya itu nggak cuma di 1-2 itu aja, tapi di lesi sebelah kulit sebelahnya. Pertanyaan nih Dok, ini pertanyaan dari DM nih Dok, udah ada yang ini Dok, itu maksudnya gini, nular ke sebelahnya nggak sih Dok? Enggak. Kalau ini murni suatu insect Jadi bite, kan ada airnya nih Dok ya, gitu ya. Ini jangan kena air ke sebelahnya, ntar kena lagi sebelahnya, padahal mah enggak. Iya, betul. Karena gigitannya lain lagi gitu. Betul, iya. Apalagi kalau airnya ke temennya gitu nggak nular. Jauh. Iya. Ini ada nih mau nggak gitu. Betul. Jadi kalau itu ada lagi istilahnya. Dokter Nani ya, kalau memang ada yang sebelahnya kena lagi itu memang ada infeksi bakteri ya. Bukan ini nih kasusnya gitu ya. Oke, penyebabnya sebenarnya belum jelas, tapi gigitan serangga jelas itu menginduksi ya. Faktor stres mungkin jadi semakin sering garuk-garuk ya. Banyak ya. Waktu kecil saya stres apa kali ya? Dan ini yang terpenting juga adalah ini genetik keluarga. Ini faktor ini, risikonya karena riwayat dong. atopi udah deh. Benar. Nah, itu sampai pernah ada yang melakukan penelitian, ada di biopsi tuh kulitnya. Aduh. Ternyata itu ada saraf-saraf kulitnya itu memang menebal untuk kasus-kasus yang dengan genetik keluarga atopi. Menebal lebih gatel. Sehingga ada sinyal kuat untuk memicu gatal. Jadi garukannya lebih jadinya. Iya, jadi betul. gatelan orangnya berarti Gatelan, ya. betul. Saya cowok gatel berarti kalau gitu. Udah pasti itu mah ya. Jadi itu sampai hanya karena gatal aja sampai jadi biopsi kulit ya. Padahal ini invasif banget. Tapi ya memang itu. Berarti Dok memang kasus ini gatelnya hebat ya? Gatelnya segitu gatal. Misalnya gini, lebih gatal daripada gigitan nyamuk biasa. Iya, jadi itu gigitan nyamuk yang tadi saya bilang sebenarnya kan salivanya ya. Salivanya itu mengandung, jadi kita bilangnya alergen atau antigen yang menginduksi pelepasan histamin. Nah, itu yang bikin gatel sebenarnya. Pelepasan histaminnya itu. Makin banyak jumlah gigitannya, tentu bisa dibayangkan kan berapa banyak pelepasan histamin yang dikeluarkan. Gitu. Lebih gatalnya sih nggak ya, nggak lebih gatal. Tapi kan karena memang udah tadi nervousnya itu sarafnya udah tebel banget, jadi ya lain lah rasanya. Jadi lebih kuat. Kita sama-sama berdua digigit nih. Aku rasanya barangkali cuma level 3 nih gatalnya. Nah, kamu udah level 20. Iya, udah kayak pedes ya, kayak pedes banget level 20 itu. Kayak level ramen ya. Jadi lapar ya, ngomongin makanan mulu tiap pagi gitu sih ya bisa Allah. dia ngomong gini, cuman satu rombongan bersepuluh katanya cuma dia doang yang digigit nyamuk. Coba ya bisa begitu geeran padahal semua juga digigit nyamuk. Enggak GR juga sih, Yang enggak. lain nggak berasa. Bener gitu juga. kan. Apalagi Dok yang akan ditambahkan?
Pengobatannya sama tadi 3P itu dok? Betul, sebenarnya sama, kurang lebihnya 3P tadi. Cuman memang kalau untuk anak-anak itu kita sebisa mungkin tidak kita mengedukasi dan persuasi untuk anak tidak menggaruk itu sih. Emang berhasil dok? Betul, kadang-kadang tuh sampai harus mandi berapa kali. Atau dok gitu. dengan misalnya memotong kuku sependek mungkin nggak? Bisa nggak? Masih mungkin, cuman kan garukan bisa dari tekanan. Oh, bisa juga ya? Betul. Jadi dia ngusap, tapi ngusapnya enak kan gitu bisa. Oh, gosok itu namanya, bukan ngusap. Jadi tetap aja membuat suatu lesi baru gitu ya. Maksudnya lesi yang sembuh jadi kebuka lagi gitu. Tapi daripada nih ngajakin anaknya, pokoknya dibujukin supaya nggak garuk, mendingan ya tutupin dong, nggak pakai tadi tangannya panjang, kakinya panjang gitu. Tidurnya ya. pakai kelambu. Oh, iya. Ya, kayaknya itu lebih masuk akal ya dok, maksudnya dari kita, daripada Iya. dari anaknya, kan susah ya kalau dari anaknya anak ya. susah. Kalau dari makanan dok, ngaruh nggak sih dok? Karena banyak kan, apalagi orang tua ini pasti nanya banyak nih dok. Boleh nggak? Gatel ya. Nyamuknya banyak nggak? Nggak ada nyamuk gitu. Kalau misalnya lagi kumat kayak gini, boleh nggak sih kayak makan telur gitu loh dok? Makan minum susu kali misalnya. Ya, Boleh dia sebenarnya atopi tidak dengan makanan tersebut gitu. Terkadang orang tua suka aduh dipantangin semua Iya, gitu. itu loh maksudnya. Padahal belum tentu juga gitu Jangan kan, banget sih. kasihan Dok, banget. bisa nggak? Ada pertanyaan itu dia sambil, Iya, karena apa yang saya alami di masa kecil. Iya. Gitu gitu kan ya. semua nggak boleh pada makan telur, udah pasti deh, pasti dimusuhin telur duluan. Padahal si telur ini nggak masalah apa-apa dok. Kalau memang tidak ada atopi ke telur sih nggak masalah, makan telur nggak ada masalah, nggak muncul bentol-bentol ataupun apa. Makan jadi telur makan aja biasa seperti aja. biasa. Oke, jadi gini pertanyaan dok, kalau dia makan telur, apakah kemudian sarafnya jadi lebih sensitif Tipis. lagi? Oh. Tidak, Enggak tidak. juga. Kalau kecuali kalau memang atopi ya terhadap telur, maka nggak cuma pada saat ini pun, pada saat kapanpun juga tetap nggak boleh sampai benar-benar desensitasinya ada gitu. Kan tidak selamanya juga nggak boleh makan telur, kecuali kalau makan telur terus shock anafilaktik gitu. Berarti Waduh. kan itu hebat banget alerginya, Iya, mungkin iya. butuh waktu untuk bisa tahan gitu ya. Langsung ibu-ibu langsung tenang, oh jadi anak saya boleh makan telur? Boleh. Oh, boleh. Jadi Telur beda itu ya Mbak ya, pegangan. insect bite sama dermatitis atopik beda. gitu. Beda cerita itu. Beda Maya. cerita. Iya. Pokoknya kalau yang si Ibi ya dok ya, Ibi jadi insect bite ini kan intinya gini, kalau saya nggak ketemu sama yang ngegigitnya, selesai dong, anak kita oke-oke aja dong gitu ya, selama si kutunya dijauh-jauhin gitu ya, Nyamuknya, nyamuknya. Artinya gitu, kalau orang punya IBI, emang IBI ya, bukan ibu. Insect bite, hypersensitivity. Kalau dia luka karena sebab lain, misalnya jatuh dari sepeda, itu lebih lama nggak sembuhnya biasanya? Pada anak-anak Pada yang anak-anak. yang insect Yang bite. IB ini, kalau dia kena luka karena sebab lain bukan karena serangga, Iya. akan sama nggak jadi lama, jadi lebih gatel or something? Enggak sih, itu dua hal yang berbeda Oh, sebenarnya. beda jalur. Iya, Makanya itu kan wound dipisahin. healing ya. Itu masuk proses wound healing, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau insect bite hypersensitivity, selama dia masih terinduce gitu ya, selama masih ada gigitan tadi serangga nyamuk, masih ada pelepasan histamin, masih gatel, dia masih garuk, ya, itu akan proses ya, jadi luka, jadi bekas gitu. Oh, kecuali kalau naik sepeda jatuh digigit nyamuk juga sekalian itu. Itu kayaknya apes banget ya. susah ya. Bisa begitu. Dok kalau udah gede ya dok, udah tua nih misalkan dok ya, udah masuk umur 20, 25, tiba-tiba bisa balik lagi nggak dok? Kumat lagi gitu. Ya, ada yang begitu kan tadi saya bilang kan ada beberapa segmen yang sampai dari segmennya itu timbul di remaja dan dewasa. Jadi itu mungkin. Jadi Kasian amat, orang udah selesai semua, dia malah baru To be muncul continued, gitu nah, ya. dia. ya, dia ada juga yang gitu ya. Biasanya yang muncul remaja atau dewasa ini ada bakat untuk kulit yang atopik gitu. Oh, saya berbakat berarti dok ya? Iya, nih. Alhamdulillah. Berarti kamu juga masih bisa tuh berarti. Jangan dong, udah. Ya udah repot, selesai ya. Tapi repot sekarang banget. udah nggak masalah kan? Enggak, udah digigit nggak nyamuk? pernah. Digigit nyamuk kemarin gatel aja Tapi dikit. kalau digigit nyamuk, gigit lagi Oh, nyamuk. gigit balik, nggak berdendam kalau kata orang tua saya. Boleh ya. Kita udah masuk beberapa pertanyaan ya dok ya. Sabar ya dok ya, nanti segmen selanjutnya baru kita bacakan pertanyaannya. Iya, jadi pemirsa, tetap di Dokter karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Janji kita adalah membaca semua pertanyaan dari Instagram. Instagram. Biasanya dok, kalau ngomongin anak-anak begini, mama-mama muda larinya, Ada telepon. hebat Ya loh ya. udah, kita angkat Halo, dulu. selamat pagi. Halo dok, dengan siapa di mana? Pagi dengan siapa di mana? Ibu? Bapak, Ibu dong. ibu kayaknya mestinya nih. Bu. Pak. Kok nggak berhasil nih kita dengerin? Iya. Bapak, ibu, Kakak. bisa Pagi dengar dokter. suara kita? Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, pagi Oh Ibu. iya betul. Dengan siapa ibu?
Pagi. Pagi, dengan siapa Ibu? Dengan siapa di mana? Dari Bu Mia, dari Citayam. Oh, Bu Nia dari silakan. Citayam. Aduh, fashion Wede, week-nya, fashion week, Bu. Silakan Bu, silakan. Berapa harga outfitnya Bu? Eh, Oh, enggak. jangan. Ayo silakan Bu. Ini cucu saya kalau ibunya Iya. ibunya cucu saya kalau ibunya makan telur itu cucu saya beruntusan. Apakah itu disebut darah manis? Oh, baik. Mantap. Bagus Bu pertanyaannya ya Bu. Iya, Terima ya. kasih banyak. Salam buat Bonge ya Bu. Ya, baik. Sama kurma sama Roy. Nah, langsung ya Bu kita jawab ya. Iya, terima Dok, kasih gimana tuh, dokter. Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Tuh, jadi kalau ibunya ya makan telur, kan yang masih nyusu berarti kan ya, Ya. anaknya langsung beruntusan. Itu apakah memang darah manis atau alergi apa gimana Dok? Iya. Mungkin ditanya dulu beruntusannya di mana lokasinya. Anggap gitu. di badan lah Dok. Di badan ya. Nah, kalau ngelihat dari ceritanya, begitu ibunya makan telur, masih menyusui, bayinya terus ada keluhan beruntusan. Itu biasanya tipikal untuk dermatitis atopik ya. Namanya atopi juga, tapi dermatitis Beda lagi. Atopik. Ya, itu biasanya kalau bayi usia 0 sampai 6 bulan itu ada daerah pipi. Makanya orang awam suka bilang eksim susu bukan dok ini gitu ya. Karena dipikirnya kan dari Padahal ASI. bukan karena susunya. Bukan. Ya, bisa karena sisanya terus ngelapnya kurang bersih bisa. Jadi jatuhnya kan ada iritasi. Nah, jadi itu bukan darah manis ya. Darah manis itu sebenarnya nggak ada yang namanya darah manis ya. Iya, Yang ada betul. adalah insect bite hypersensitivity yang tidak terkait dengan makanan dan biasanya lokasinya di area-area terpajan. Kalau yang tadi Ibu Nia sampaikan Nia, itu saya lebih curiga ke arah dermatitis atopik yang memang di I see. usia bayi Maaf dok, terkait nih dengan walaupun kita nggak makanan. ngomongin itu ya dok ya, pengobatannya gimana? Ibunya nggak boleh makan telur aja, atau barangkali ada yang bisa dikerjakan lebih jauh supaya telurnya tetap bisa dimakan? Iya, jadi dermatitis atopik ini memang dia pada usia fase infantil, usia 0 sampai 6 bulan itu triggernya salah satunya bisa dari makanan. Ya, yang paling sering ialah susu sapi, Protein berarti ini ya. susu sapi, kacang, seafood, coklat gitu. Maksudnya jadi ya udah berarti ibunya tahan dulu aja, jangan makan dulu sampai lewat umurnya atau gimana dok? Nah, tetapi biasanya kita, kalau saya pribadi, saya tidak merestriksi semua makanan itu karena Oh, belum tetap tentu boleh. ya, Belum karena dari belum situ ya. tentu dia alergi Betul. gitu. Misalnya Ibu, dok ini gara-gara telur, baik telurnya dulu dia direstriksi gitu ya. Kurangin Terus dulu deh. terus dibuat food diary. Ibu catat gitu ya apa aja yang ibu makan karena kan bayi juga butuh nutrisi yang banyak, yang Betul, baik betul. gitu ya Dan telur untuk penting pertumbuhannya. sebetulnya. Iya. Oke. Mau nambahkan dokter Vini? Iya, jadi food diary itu memang benar ya, penting banget untuk yang genetik keluarga atopi gitu ya. Dan Ini ini juga buku sama- diary tapi omongannya makanan. Makanan. Terus hari ini Gitu makan ya. apa gitu. Nah ini sama juga dengan ibu-ibu yang masih memberikan ASI dan merah ASI. Jadi pra ASI itu di plastik ASI-nya itu ditulis juga makan apa. Nah, tapi kapan Dok? Maksudnya makan yang kemarin kah? Makan yang paginya? Atau berapa jedanya? Ya, jadi jedanya dalam 24 jam. Oh. 24 jam Banyak itu. dong. Gitu. Iya, pesan Jadi ini, itu pesan kenapa ini. Plastiknya bisa satu AVS sendiri. Jadi paling nggak ditulisnya itu kenapa kalau untuk anak-anak dengan riwayat atopi dari keluarga itu memang kalau bisa sensitisasi yaitu supaya kita tahu ya kira-kira apa itu jangan sampai makan tuh terlalu banyak variasi gitu. Paling kan kita mau prohe nggak nih, ketahuan oke, ya. ya Kita jadi repot prohe, sendiri oke nanti. kita ikan gitu, bukan ikan, udang, tom yum seafood gitu, enggak Jangan. gitu, jadi bingung. Ikan, nanti ikan kalau dulu merah. aja Betul, gitu ya. Oke. iya. Dok, kita dimarahin dok. Iya, udah di- Instagram dok, boleh ya dok ya, maaf ya dok. Instagram sudah ngantri banget katanya. Lanjut, Coba Dok. mana yang ngantri pengen lihat. Dari episode saya 200. Kulit tiap gigit nyamuk, gatel, digaruk, langsung lupas. Bekas hitam udah 20 tahun. Waduh. Apa ini darah manis, Dok? Ini udah nggak anak-anak lagi nih, Dok. udah 20 20 tahun tahun. bekasnya. Apa tuh, Dok? Dokter Nani mungkin ya? Iya, jadi kan tadi memang nggak ada yang namanya darah manis ya. Iya. Nah sekarang nih pertanyaannya berarti bekas hitamnya yang masih ada. Nah itu namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Peradangan maksudnya. Pasca inflamasi, jadi Paskanya. tadinya peradangan, Paskanya maksudnya. ini Sisa setelahnya. Iya, iya. Nah, karena memang kalau pasca inflamasi kan melanosit tuh lebih reaktif ya, jadi dia bekasnya akan hitam, agak gelap
harusnya seiring waktu dia akan memudar. Tapi kan banyak concern dok, jadi kelihatan saya nggak bisa pakai rok saya dan lain sebagainya. Nah boleh, itu ada treatmentnya, kita bisa gunakan. Ada obatnya, ada tindakan yang bisa dikerjakan. Maaf dok, sekaligus mungkin menjawab yang iya, Febri betul, 92. iya. Nah, cara menghilangkan bekas luka-luka atau koreng pada anak. Nah, Bekasnya juga kan hitam-hitam nih ya dok ya. Iya. Nah kalau anak-anak kan kita nggak bisa terlalu invasif ya, karena satu mereka kan kalau ada tindakan khusus mereka belum bisa kooperatif, Iya, bisa betul. disuruh diam dan lain sebagainya. Untuk anak-anak kita bisa gunakan obat-obatan topikal Salep ya. gitu. Salep, Minimal paling standar lotion. dia pelembab ya, pelembab itu juga bisa membantu. Jadi berarti kalau ada nih bekas hitam-hitamnya dok ya, kalau sama anak sih kita sebenarnya agak tenang karena nanti juga sekian tahun dia akan hilang Iya. nih ya dari Seiring generasi waktu kulit. ya. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Puspita yang udah 20 tahun gak Iya. hilang, berarti yuk mari jalan-jalan ke dokter kulit. Itu Ya. bakal apa dok? Pakai laser kah gitu misalnya? Ya, pilihan modalitasnya itu ada beberapa. Kita bisa banyak kerjakan sekarang sih peeling ya. ya. Chemical peeling kita bisa Pokoknya kerjakan. dikelupasin Laser gitu, juga kita bisa Laser bisa gunakan. ya? Ini bukan Iya. laser, itu kan sunat gitu bukan ya beda dok? Oh, beda Itu ya. kauter Ini laser sunat. Agak Sorry, horor sorry. ya. Lanjut ya, Lanjut lanjut lagi. ya. Mangga kak, dari siapa kak? Belum, Oh, ini masih belum ya. Puspita ini. Lagi Coba loading, dong. lagi loading. Nah, mangga kak. Dari Vika ya, kalau ibunya atau ayahnya punya darah manis, bakal turunan ke anaknya nggak dok? Pertama, namanya bukan darah manis, Iya. ibah gitu ya tadi ya. Nah, si ibah itu bisa diturunin nggak dok? Iya, tadi kan juga Dokter Vini udah sampaikan ya, salah satu faktor predisposisinya adalah kulit atopik. Iya. Nah, kulit atopik itu bisa diturunkan Oke. gitu. Tapi ada juga yang tidak kulit atopik, nah itu tidak diturunkan. Jadi gini, kalau tanya pasti diturunkan, tidak. Tapi pada dasarnya tuh yang orang sensi nih, kayak si Dika, yang sensi Iya, diturunkan. iya. Kayak PMS Yang sensi semua akan jadi ibik juga tidak kan ya dok Iya, ya? betul. Berarti ya akhirnya kocokannya lagi gimana? Lotrenya. Gitu lotrenya. Ada lagi nggak Instagramnya? Ada lagi mungkin? Silakan kalau mau ada lagi. Kalau ada biar- lagi mumpung masih ada waktu ya. Mm. 5. Mau bisa ada. Iya. Pratama 46_10. Pagi dok, pagi. Ada nggak pantangan makanan bagi orang yang darahnya manis tadi dok? Ada nggak tadi? Apakah nggak boleh makan gula? Iya. Nggak ya dok ya, darahnya kan nggak manis beneran. Iya. Terus pantangannya tadi berarti bukan makanan. Bukan makanan. Bukan, nggak ada hubungan sama sekali Tidak berarti ya? ada hubungannya dengan Semua makanan. yang menggigit tadi ya, dari Iya. mulai nyamuk, kutu macam-macam dari Iya. hewan, termasuk kutu kasur. Iya. Iya, betul. Jadi ini ya itu khasnya orang Indonesia ya. Kalau sakit apapun pasti ditanya pertama, "Dok, ada pantangan makanan?" Iya. nggak?" Betul gitu selalu, ya. betul. Sakitnya Pantangan apapun makanan ya. sama makanan yang bisa menyembuhkan. Iya. Pasti gitu ya dok ya pasti. Tapi Ya, jadi kalau ini enggak beda halnya dengan dermatitis atopik, mungkin ada beberapa hal yang harus direstriksi, mungkin ya tidak semua. Tapi kalau yang insect bite hypersensitivity tidak. Tapi dok penasaran deh, kan pasti ada istilah darah manis, pasti ada sebabnya dong. Nggak mungkin ujuk-ujuk istilah darah manis itu nongol gitu. Apakah orang diabetes yang emang benar diabetes, emang begini kulitnya? Tidak. Loh, terus jadi kenapa ya ada? Tapi kalau orang darah yang manis? diabetes itu kan lukanya bisa nggak sembuh-sembuh ya. Betul. Oh, dari situ kali. Nah, ini kan Cenderung bolak-balik nggak lukanya nggak selesai sembuh. karena I see. kronis ya. Mungkin Dok. disambunginnya begitu ya. Oh, jadinya. nyambung-nyambung gitu ya. Ini kepada Chipski. Kis, gimana kak? Pagi dok, pagi. Apakah Pagi. prurigo bisa menular pada orang dewasa? Nah, Wah, gimana Itu dok? tidak ya, karena Enggak kan ya. memang bukan suatu penyakit menular gitu. Jadi mungkin serangganya ya itu inseknya yang gigit gitu ya sebelahnya gitu sama Nyebrang. atau bagaimana, dan ternyata sama-sama hypersensitivity bisa. tapi gini dok, tadi kan kadang-kadang kalau lukanya cukup dalam bisa infeksi sekunder. Ya. Nah itu bisa nular nggak sih infeksi sekundernya ke orang lain? Dokter. enggak juga. Saya ya. Iya. Jadi kalau namanya infeksi sekunder gitu ya, bentuknya nanti bisa kayak ada cairan, bisa ada nanahnya. Nah, kalau nanah atau cairan itu kontak dengan kulit ya, misalnya dengan adiknya atau siapa, nah itu bisa. Oh, gitu bisa. ya. Kan kalau Tapi dia nggak luka, adiknya kenapa? Walaupun kulitnya utuh gitu maksudnya. kulitnya utuh gitu maksudnya. Ada kemungkinan, kan kita nggak tahu mikrolesi Mikro. ya. Oh, ada mikrolesi. Oke, Nah, tapi kalau ditanya pure prurigo itu, saya setuju sekali dengan Dokter Vini itu tidak menular. Nah, jadi sebenarnya. prurigonya nggak menular. Oke, baik. Spesialis pantun udah Sudah mau lewat ya. datang. Spesialis pantun. Jadi kalau kita pulang dari sini dapat oleh-oleh pantun dong. Oh, gitu. Nah, kita dengarkan ya dok Ini ya. sekolahnya lama loh ini spesialis pantun. Coba. Pulang kampung main di parit Parit. sambil ya. sambil dengerin lagu Sakit. lawas. Sakit ya. Yuk gunakan pelembab kulit, Oh, bukan. cegah darah manis semakin meluas. Kenapa aku selesai? Kenapa aku selesai? Oh iya, darah manusia. Gimana, Jangan gimana, aman, gimana? tak saya lupa. Oke. Jalan-jalan ke rumah si Patir, pulangin mampir ke warung sianya.
yang punya darah manis gigit nyamuk jangan Khawatir. khawatir. Karena sampai sekarang nyamuk nggak pernah kelihatan giginya. Iya. Emang bukan gigit disedot lebih tepatnya. Air liurnya, air liurnya. Ya. Betul. Dok, terima kasih banyak ya dok. Ya, Oke, dokter sama-sama. Nani, dokter Vini, kapan-kapan mampir lagi ke sini. Iya, dan juga pemirsa terima kasih banyak Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Oke, kalau saya sih hari Senin, jangan hari Senin ya. Oke, gitu ya. Jangan lupa kalau ketinggalan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Sampai ketemu di Halo Dokter lagi karena saat itu asik. Salam. Karena kalau Senin jatuhnya triptik.